Kenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan membawakan materi tentang dragline. Namun sebelum kami masuk pada penjelasan kami tentang dragline, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Juliet Rumere dengan NIM akhir 023. Kemudian ada rekan saya, Faithful Brian Wewengkang dengan NIM akhir 048. Dan Kaisar Baran Ubro dengan NIM akhir 035. Oke, next. Pengertian dari dragline. Dragline adalah alat yang digunakan untuk menggali tanah dan memuatkannya pada alat-alat angkut. Misalnya truk. Unit ini dibutuhkan pada medan dan bahan yang perlu digali dan kemudian memindahkan material tersebut ke alat pengangkut seperti truk atau pada daerah timbunan. Pada umumnya, power shovel sampai dengan kapasitas 2,5 CUYD dapat diubah menjadi dragline dengan melepas bom dan shovel diganti bom dan buket dragline. Dragline sendiri tidak biasa masuk ke dalam tempat galian. Dragline biasanya dijumpai pada pekerjaan penggerukan dasar atau tepi sungai dan sangat sering digunakan untuk menggali tempat-tempat yang penuh dengan air atau lumpur. Contohnya seperti parit dan sungai. Okay, next. Nah, di sini dragline ini cocok untuk menggali beberapa area seperti menggali material seperti pasir dan kerikil. Kemudian menggali di bawah working level di mana dragline berada, menggali material-material di bawah air, dan yang terakhir menggali soft material. Untuk melakukan penggalian pada soft material sendiri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ukuran dragline-nya ini harus lebih besar, kemudian harus lebih panjang dari ukuran semestinya. Untuk lebih panjang ukurannya ini bertujuan untuk menghindari amplasnya dragline, karena pada daerah yang terdiri dari soft material perlu diingat bahwa dragline bekerja secara overcasting. Untuk ukuran bucketnya harus lebih besar daripada diaper pada kapabilitas yang sama. Kemudian waktu menggeruk, bucket tidak boleh terlalu munjung dikarenakan material akan ditumpahkan pada saat diayun ke atas. Okay, next. Nah, ukuran dragline. Terdapat 3 jenis ukuran dragline. Yang pertama ukuran kecil yang dimana memiliki bucket 1/4 sampai 2 CUYD. Kemudian ada ukuran sedang yang memiliki bucket 2 sampai 8 CUYD. Dan yang terakhir ukuran besar memiliki bucket 8 sampai dengan 35 CUYD atau bahkan lebih dari 35 CUYD. Untuk ukuran dragline ini ditunjukkan dari ukuran bucketnya yang dinyatakan dalam CUYD seperti yang saya jelaskan tadi. Pada umumnya ukuran bucket ini dragline ini dapat menggunakan lebih dari satu ukuran bucket tergantung pada panjang bom dan jenis tanah yang digali. Batasan kapabilitas angkut maksimal adalah beban yang menyebabkan miringnya alat, sehingga diperlukan pengurangan ukuran bucket jika bom yang digunakan panjang atau jika material mempunyai berat volume yang besar. Untuk penggantian ukuran bucket ini tergantung dari panjang bom dari dragline, dan yang kedua dari macam-macam material yang akan digali. Okay, next. Karakteristik mesin dragline. Karakteristik mesin dragline berada dalam kisaran: yang pertama, panjang bom kurang dari 15 sampai 100 meter. Kemudian yang kedua, kapasitas bucket utama kurang dari 6,3 sampai 15,3 meter kubik. Radius maksimum penggalian kurang dari 15,3 meter atau lebih. Dan yang terakhir, tekanan tanah kurang dari 0,006 sampai 0,225 megapascal. Okay, next. Kegunaan atau aplikasi dragline. Yang pertama, menggali lapisan tanah. Yang kedua, menggali dari atas jenjang, membuat terusan atau selokan, kemudian menggali bahan galian dan mengangkut bahan galian.
Selain kegunaan di atas ini, dragline juga memiliki penggunaan seperti dragline dengan kapabilitas besar digunakan untuk penggalian endapan biji atau tanda penutup yang dalam, termasuk untuk lapisan parting atau lapisan tipis batu bara. Yang kedua, dragline dengan kapabilitas kecil digunakan untuk memenuhi kebutuhan penambangan dangkal. Dragline dengan kapabilitas ini juga sering digunakan untuk pemuatan truk berupa penutup atau tanah penutup atau biji, penggalian untuk kolam atau cekungan, dan leaving untuk tahap reklamasi. Dan yang terakhir, digunakan sebagai alternatif alternatif untuk bekerja pada jenjang yang dapat dibantu dengan unit lainnya, serta suatu bahan yang berjalan yang memotong pit atau sumuran untuk digunakan dalam memperpanjang area pembangunan. Okay, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terdapat 3 jenis atau tipe dragline. Yang pertama ada Crawler Mountain atau roda kelabang atau undercrust. Yang kedua ada wheel mountain atau roda ban. Dan yang ketiga truck mountain atau dipasang dari strut. Yang pertama Crawler Mountain, yaitu tipe ini digunakan untuk tanah yang memiliki daya dukung rendah atau kecil sehingga floatingnya besar. Namun kecepatan geraknya rendah dan biasanya membutuhkan alat angkut untuk membawa alat ini sampai ke lokasi pekerjaan. Yang kedua, well mounted. Kecepatan gerak tipe dragline ini biasa mencapai 30 mph. Yang ketiga, truck mounted, yaitu meskipun memiliki manfaat yang cukup signifikan, namun sayangnya dragline juga memiliki kekurangan, yaitu daya produksinya yang lebih rendah bila dibandingkan dengan power shovel untuk ukuran yang sama. Next. Baik, untuk cara kerja dragline sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu penggalian dimulai dengan gerakan swing ketika bucket dalam kondisi kosong menuju posisi menggali. Selanjutnya, pada saat yang sama, drag kabel dan hoist kabel dikendorkan sehingga bucket jatuh 30 lurus ke bawah. Selanjutnya, sampai di tanah, drag kabel ditarik, hoist kabel digerak-gerakkan agar bucket bisa mengikuti permukaan tebing galian, sehingga kedalaman lapisan yang terkikis dalam satu pas dapat teratur dan terkumpul dalam bucket. Selanjutnya, kadang-kadang hoist kabel dikunci saat penggalian, berarti ketika drag kabel ditarik, bucket bergerak mengikuti lingkaran yang berpusat pada ujung bom bagian atas. Dengan cara ini, tekanan gigi bucket ke dalam tanah menjadi maksimal. Setelah bucket terisi penuh, sementara drag kabel masih ditarik, hoist kabel dikunci sehingga bucket terangkat lepas dari permukaan tanah. Ini untuk menjaga agar muatan tidak tumpah serta menjaga posisi dam kabel tetap tegang dan tidak berubah kedudukannya. Selanjutnya dilakukan swing menuju alat angkut seperti truk. Sebaiknya truk ditempatkan sedemikian rupa sehingga swing tidak melewati kabin truk. Terakhir, ketika bucket sudah di atas badan truk, drag kabel dikendorkan sehingga bucket akan terjungkir ke bawah sehingga muatan akan tertuang ke dalam bak truk. Next. Bagian-bagian dragline. Di sini rekan-rekan semuanya bisa lihat ini ada bagian-bagian dari dragline. Terdapat bom hoist cable, bom, drag cable, perlet, dam cable, rod chain, bucket, dan hoist chain. Next. Produksi dragline. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dragline antara lain dalamnya sudut galian, sudut swing, ukuran bucket, panjang boom, keadaan medan dan tempat kerja, keadaan manajemen, keterampilan operator, serta keadaan dragline serta truk-truk pengangkutnya. Next. Jenis-jenis bucket. Di sini ada 3 jenis bucket, yaitu heavy duty, medium duty, serta light duty. Heavy duty yaitu bucket yang digunakan untuk pekerjaan berat, misalnya untuk menggali batu-batuan atau hasil tambang. Medium duty bucket yaitu bucket yang digunakan untuk pekerjaan sedang, misalnya untuk menggali kerikil atau lempung.
Dan yang terakhir like dati, yaitu bucket untuk pekerjaan ringan, misalnya untuk menggali lempung atau pasir. Next. Kemudian kita masuk ke keuntungan dan kerugian direct line, atau bisa dikatakan kelebihan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya, direct line biasanya tidak perlu masuk ke dalam tempat galian. Dan yang kedua, sangat baik untuk penggalian pada daerah kompleks. Untuk kerugiannya, produksinya sangat rendah untuk menggali antara 70% sampai dengan 80%. Faktor yang harus kita perhatikan dalam perhitungan biaya alat. Yang pertama yaitu harga alat, kedua asuransi, ketiga pajak, keempat ubah operator, kelima usia batas penggunaan alat, keenam tenaga atau bahan bakar dan listrik, berikutnya pelumas oli dan lain-lain, dan terakhir perbaikan pemeliharaan supply. Untuk faktor produksi direct line, yang pertama yaitu jenis material, kemudian kedalaman penggalian atau depth of digging, sudut putar atau manuver atau angle of swing, jenis bucket, light, medium, heavy, daddy bucket, ukuran bucket, kemudian ada panjang boom, ada kondisi medan atau tempat kerja atau job condition, kemudian ada efisiensi kerja atau kapasitas bucket direct line dan kapasitas bak pengangkut atau truk. Berikutnya ada keterampilan operator direct line. Berikutnya ada ketersediaan alat, jadwal operasi, dan terakhir kondisi fisik direct line dan mesinnya. Berikut ada tipe direct line berdasarkan merek, yaitu direct line range atau imperial weight measurements yang namanya adalah CAT 8000. Kemudian tipe yang berikutnya ada direct line CAT 8200 127. Berikut akan kami tampilkan video bagaimana cara penggunaan dari direct line tersebut. Oh my gosh. Oh, dude, that's scary. David, isn't that scary? To make work. Earth continuity lockout. What's that? Your parents are already getting ready, Courtney. Yes, I think we're done with barley. We're on to the wheat now. We just started that a couple of days ago. How's it doing? I don't know. I haven't even had a chance to ask. I think it's doing all right though. Looks good from the road. Yeah, Hey, it David, does. did you know that a tornado can't pick this up? Huh?
What's that? Tornado can't pick. Baik, demikian presentasi mengenai dragline dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Kiranya presentasi dari kami akan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.